Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabarnya kalian semua? Ya, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar. Kita akan memasuki bab baru, ya. Silahkan kalian persiapkan bukunya, buku bahasa Indonesia, buku paket. Buka bab 9, analisis buku fiksi dan non-fiksi, ya. Ada di halaman 193. Nah, baik anak-anak, kita langsung ke halaman 194. Nah, di sini kan ada tabel. Nanti kalian isi ya. Kalian tempelkan sampul buku di sini. Kalau tidak ada sampul buku, kalian boleh gambar atau apapun itu yang pasti menunjukkan bahwa itu adalah sampul buku ya. Kemudian nanti di sini kalian isi sesuai dengan buku tersebut, judul bukunya apa dan isi ceritanya secara ringkas ya. Itu awal yang harus kalian kerjakan pertama kali ketika membuka buku ini. Kemudian setelah itu kalian buka halaman 195. Saya akan menjelaskan sedikit materinya. Perhatikan ya anak-anak. Menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi ya. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, saya akan kembali mengingatkan apa bedanya buku fiksi dan non-fiksi. Ayo, siapa yang masih ingat apa bedanya buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi itu adalah buku yang tidak berdasarkan kenyataan. Bisa juga imajinatif. Contohnya seperti cerpen, novel, kemudian dongeng. Itu semuanya contoh-contoh buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi itu adalah buku-buku pengetahuan. Seperti buku pelajaran, buku ilmiah, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelajaran dan ilmu pengetahuan ya. Nah, biasanya di dalam buku-buku itu banyak sekali informasinya. Nah, pengertian dari informasi itu apa sih? Informasi adalah bagian yang penting dari sebuah buku. Jadi di setiap buku, termasuk buku ini, banyak sekali informasinya. Dan informasi-informasi tersebut sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan kalian ya. Nah, bagaimana sih caranya? Langkah-langkah yang digunakan untuk menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, maksudnya menggali itu gimana sih caranya kalian mendapatkan pengetahuan dari buku fiksi dan non-fiksi? Pertama, ketika kalian mendapatkan sebuah buku, misalnya nih kalian mau membaca sebuah buku sejarah Indonesia. Nah, kalian baca judulnya dengan baik-baik. Ini judulnya apa sih? Di dalam judul biasanya kita dapat menebak tema buku yang sedang dibaca. Judul dan tema itu beda ya. Nah, kalau judul itu kita ibaratkan sebagai anaknya, sedangkan tema itu sebagai induknya. Seperti itu. Nah, kemudian golongkan jenis buku yang sedang dibaca. Ini buku termasuk fiksi atau non-fiksi. Kalau buku cerita itu buku fiksi. Kalau non-fiksi itu buku-buku pengetahuan. Nah, setelah kalian mendapatkan dan membaca judulnya, kalian baca buku tersebut dengan cermat. Pahami setiap kalimatnya. Kalau kalian membacanya dengan cepat dan sekilas, maka kalian tidak akan paham maksud dari buku tersebut. Jadi kamu harus membacanya secara detail, dipahami setiap kalimatnya dibaca ya. Kemudian selanjutnya tuliskan kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, terkadang di buku itu kan ada istilah-istilah ya. Nah, kalian tuliskan, siapkan buku dan pensil atau pulpen. Tuliskan. Setelah kalian mengumpulkan banyak kata-kata sulit, kalian bisa mencari di kamus. Nah, sekarang kan kalau nggak punya kamus, buku kamus itu yang seperti saya punya, yang tebal, kalian bisa buka di KBBI online. Mau nyari kata apa saja pasti di situ ada artinya ya. Tentu saja kata-kata yang baku. Kemudian buatlah peta pikiran dari setiap bab yang terdapat di dalam buku. Nah, itu nanti kita akan bahas di belakang. Jika kalian masih belum memahami informasi yang terdapat di dalam buku tersebut, ulangi. Jadi kalau dalam satu kali kamu membaca buku, kamu masih belum paham, ulangi terus sampai kamu paham. Gitu ya. Terus tadi di sini saya sudah menjelaskan bedanya buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi itu adalah buku-buku cerita, dongeng, cerpen, novel,
dan lain sebagainya. Kalau non-fiksi itu adalah buku-buku yang bersifat pengetahuan. Ya. Di sini ada 2 buah contoh sampul ya. Jadi yang nanti kalian harus gambarkan di halaman awal itu, halaman 194, itu sama seperti halaman 196 menggambarkan sampulnya. Di sini ada novel hujan. Kemudian ada Indonesia punya cerita. Nah, kalau sampul yang pertama itu jenis apa coba? Fiksi atau non fiksi? Hujan ini termasuk ke dalam buku apa? Novel, cerpen, puisi, ensiklopedi, kamus, pengetahuan atau apa? Nah, kemudian Indonesia punya senja juga non fiksi atau fiksi, cerita atau pengetahuan. Ya, kalian nanti silakan isi. Sebutkan jenis dari kedua buku tersebut. Nanti kalian isi ya, di sini di buku paket aja. Sambil kalian baca, langsung kalian isi. Teknisnya gitu, baca isi ya. Satu buku ini harus selesai. Kemudian, maksudnya satu bab ini harus selesai. Kemudian setelah kalian menyebutkan jenisnya, ya, misalnya fiksi, non fiksi, kalian tuliskan, terus sebutkan identitas siapa nih pengarangnya. Nah, udah ada kan? Berapa jumlah halamannya? Wah, Bu, saya nggak tahu jumlah halamannya berapa. Kalian buka Google, buka novel hujan, terdiri dari berapa halaman. Terus buka Indonesia punya senja, itu ada berapa halaman, kayak gitu ya. Kemudian buku tersebut diterbitkan oleh siapa? Nah, kalian bisa cari di sini. Kalau nggak ada, kalian bisa cari di Google juga ya. Nah, kapan buku tersebut diterbitkan juga sama ya, bisa cari di Google. Apakah buku tersebut cetakan pertama atau cetakan keberapa? Nanti di Google juga kalian bisa mendapatkan. Jadi ketika kalian klik novel hujan, ya, identitas novel hujan misalnya. Di situ akan keluar identitasnya dari mulai pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, halaman, sampai ke harga, semuanya lengkap. Nanti kalian bisa tuliskan. Kemudian kalau untuk tema, kalian tentukan sendiri ya, ini buku temanya apa. Kemudian informasi apa yang terdapat dalam buku tersebut, tuliskan dengan menggunakan bahasa kalian. Kalian cari aja teks ulasan tentang hujan. Nah, di sana kan sudah disediakan informasinya. Udah ada. Kalian tinggal pindahkan ke sini tapi pakai bahasa kalian sendiri. Tidak copy paste dari internet, dari teks ulasan. Teks ulasan itu hanya membantu, ya. Setelah itu kalian tuliskan ke sini. Nah, ini ada contoh teks ulasan. Judul bukunya Tips dan Trik Jago Main Rubik. Penulisnya ada Wicaksono, penerbitnya Gradient Media Tama, cetakan ke-1 tahun 2009, tebalnya 184. Dimulai dari latar belakang penulis, ada pendahuluan di sini. Ada 1 paragraf, kemudian ada sinopsis ringkasannya ya. Nah, kemudian ikhtisar, kelebihan dan kekurangan ya. Ini adalah termasuk ke dalam salah satu jenis teks ulasan ya, yang mengulas, yang menilai kelebihan maupun kekurangan sebuah buku ya. Ini kan udah pernah kita pelajari, pasti kalian masih ingat. Selanjutnya di halaman 98 ada kalimat fakta dan opini. Ya, pasti kalian udah pada tahu kan apa bedanya fakta dan opini. Kalau fakta adalah kalimat yang di dalamnya mengandung sebuah kenyataan benar-benar terjadi. Contohnya, saat ini sudah ada sebanyak 3.000 korban virus corona. Nah, kenapa itu dikatakan fakta? Karena ada angkanya. Hari Senin malam terjadi kecelakaan di pintu tol Jagorawi. Itu disebut fakta, kenapa? Karena ada buktinya. Ya, jadi fakta itu adalah segala sesuatu, ada fakta, ada data, ada buktinya, dan bisa diuji kebenarannya. Sedangkan kalau opini itu pendapat kita. Contohnya, pagi ini cuaca terasa sejuk. Itu disebut opini. Kenapa? Karena itu adalah perasaan kita, pendapat kita. Menurut kita pagi ini terasa sejuk, tapi menurut orang lain bisa aja pagi ini terasa begitu panas gitu. Saya mulai bosan diam di rumah. Itu termasuk ke dalam opini juga. Kenapa? Mungkin bagi kamu mulai bosan di rumah, tapi mungkin sebagian orang lebih menikmati berada di rumah. Seperti itu ya. Jadi bedanya fakta dan opini. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan opini itu adalah pendapat seseorang ya.
Oke, anak-anak, paham sampai sini? Ya. Kita lanjut. Ada di halaman, oh iya, tadi tolong diisi ya anak-anak. Dicatat di halaman 199 ada nomor 9A dan 9B. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian baca paragraf 9A. Nih ada sebuah paragraf, terus ditulis kalimat fakta atau kalimat opini. Buktinya yang mana sih ini tuh? Tuliskan satu kalimat. Selanjutnya yang nomor B juga sama. Kalimatnya apa? Fakta opini. Buktinya mana? Yang C juga seperti itu. Ya. Oke, anak-anak, masuk ke materi selanjutnya 200, halaman 200 ya. Sudah dibuka? Oke. Kita akan lanjut ke materi membaca memindai atau disebut juga dengan scanning, ya. Membaca memindai atau scanning disebut dengan membaca sepintas atau suatu teknik membaca untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membaca-baca yang lain secara tepat dan cepat. Nah, maksudnya gini, biasanya membaca memindai itu digunakan untuk membaca ensiklopedi, buku telepon, atau kamus. Nah, tujuannya itu untuk menemukan informasi yang diperlukan secara cepat dan tepat, termasuk indeks buku. Misalnya, kalian minum dulu. Misalnya kalian akan mencari arti kata fenomena. Tentunya untuk mencari kata fenomena tersebut harus mendapatkannya di kamus. Jadi ketika kamu membuka kamus, maka yang kamu cari itu langsung ke fenomena. Kamu tidak membaca-baca yang lain. Itu yang dimaksud dengan membaca memindai. Jadi fokus ke apa yang kamu butuhkan. Ensiklopedia juga sama. Kamu mau mencari informasi tentang apa sih? Benua Amerika, Eropa, hewan purba. Nah, berarti yang kalian cari adalah fokus di situ tanpa membaca yang lain-lainnya. Tuh. Nah, di sini ada indeks buku ya. Indeks buku adalah daftar nama-nama yang disusun secara alfabetikal. Nah, biasanya indeks buku tersebut ada di halaman paling belakang. Tapi tidak semua buku-buku itu ada indeksnya ya, hanya sebagian buku saja. Nah, indeks buku biasanya disusun secara alfabet menurut abjad dari A sampai Z. Nah, indeks ini adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat di dalam buku ya. Nah, misalnya ada istilah-istilah yang sangat penting, kemudian kata-kata yang penting, maka nanti di bagian akhir itu akan disusun ya. Halaman indeks itu tidak tercantum makna kata, tetapi hanya menunjukkan letak atau halaman. Misalnya kata fenomena di dalam buku tersebut ada di halaman 100 gitu. Jadi ketika kalian sudah mencari arti fenomena di kamus, kalian tinggal kembali. Oh iya, fenomena tadi ada di halaman 200. Kembali lagi ke halaman 200. Oh, ini toh artinya. Kayak gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis indeks, ada subjek, ada indeks subjek dan ada indeks pengarang ya. Kalian ini bisa baca adalah informasi umum, tentunya dengan kalian membaca secara detail, memahami, kalian pasti bisa mengerti maksud dari sini ya. Dari contoh indeks subjek itu apa, contoh indeks nama pengarang ya, itu sudah ada contoh-contohnya di sini. Kemudian selain membaca memindai, ada juga set reading atau metode membaca. Ini ada di halaman 202 ya. Kita sudah masuk ke 202. Metode pembelajaran membaca yang bertujuan agar siswa dapat memahami sebuah wacana untuk berlandaskan kerjasama atau saling berbagi informasi ya. Kalian bisa baca ya sampai bawah semuanya. Tolong dipahami bacaannya ya. Terus selanjutnya membuat peta konsep di halaman 203. Jadi bagian A kita sudah selesai ya anak-anak. Setiap ada latihannya tolong diisi ya. Selanjutnya membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Selain dikenal ampuh untuk menggali informasi dari dalam dan luar otak, peta konsep dikenal pula sebagai metode baru untuk mendapatkan ide dan membuat catatan yang tidak membosankan. Biasanya kalau kalian nyatet panjang, pusing lihatnya ya. Nah, sekarang sudah dibantu dengan peta konsep. Jadi ini lebih bisa mengikuti mood kalian ya. Saya disuruh merangkum, tapi kan banyak satu buku, males deh. Nah, kalian bisa dibantu dengan peta konsep.
Misalnya kalian suka dengan hewan-hewan, suka dengan angkasa raya, kalian bisa membuatnya dengan gambar-gambar itu. Bisa lihat contohnya ya di sini ya, banyak cabang-cabangnya. Nah, ada cara-cara membuat peta konsep. Ambil kertas kosong, ya, posisikan, boleh landscape, boleh horizontal. Buat peta konsep untuk masing-masing bab dari buku. Misalnya buku bahasa Indonesia ini ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3. Bikin dulu di sini. Ini buku bahasa Indonesianya, ini judul buku. Lingkaran yang paling besar itu adalah judul bukunya. Kemudian dia bercabang, misalnya bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian dari setiap bab itu kan bercabang lagi, subbab 1, subbab 2, subbab 3 ya misalnya. Terus dari subbab itu biasanya ada lagi kalimat fakta, kalimat opini, kemudian membaca memindai. Nah, seperti itu. Jadi setiap cabang bercabang lagi, setiap cabang bercabang lagi ya. Peta konsep itu sama dengan merangkum, cuma merangkum lebih simple dan lebih menyenangkan, juga lebih mudah dipahami. Kemudian setelah itu tulis ide pokok setiap bab ya. Jadi jangan hanya menuliskan bab 1 teks drama, bab 2 teks persuasi, tapi harus dituliskan ide pokoknya. Ya, sedikit aja, satu paragraf kamu menuliskan dari setiap judul bab yang kalian tulis. Kemudian misalnya cerpen artinya apa, puisi artinya apa, gitu ya. Kemudian setelah itu ditulisnya dengan spidol warna biar menarik, jangan hitam putih aja ya, biar kalian tuh lebih cerah, lebih fresh gitu ya. Terus hubungkan ide pokok dengan masing-masing sub ide menggunakan sebuah garis. Nah, seperti tadi ya, ada garis-garisnya. Ya, bebas kalian mau membuat kayak apa juga peta konsepnya ya. Mau buat bentuk gurita, cumi-cumi, angkasa raya, ya bebas lah, suka-suka kalian. Yang penting kalian happy mengerjakannya. Ada 10 poin ya, kalian bisa membaca. Terus ada kata kuncinya, ada gambar, warna, garis. Silahkan kalian baca ya. Nah, di sini di halaman 205 ada peta konsep. Perhatikan peta konsep di bawah ini. Kalajengking. Dari mulai jenisnya ada banyak jenis, kemudian habitat, fisik, aktivitas. Nah, nanti diisi ya. Apakah dengan menggunakan peta konsep memudahkan kalian dalam memahami buku? Diisi di sini. Boleh tambahkan kertas lembar kalau nggak cukup. Ya, bagaimana kalian saja. Yang penting kalian dimudahkan dalam belajar ya. Tidak boleh mempersulit diri. Berdasarkan peta konsep di atas ada beberapa pokok bahasannya. Ada berapa pokok bahasan? Dihitung ada berapa pokok bahasannya ya. Informasi apa yang didapatkan dari sini ceritakan ya. Secara tulisan aja, nggak usah lisan ya, tulis di sini. Kemudian di sini ada novel yang berjudul Sahabat dan Gue Bisa Jadi Nomor 1 ya. Ada 2, kalian bisa perhatikan. Selanjutnya halaman 206 ada menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi. Ya, ini ini adalah contoh teks ulasan. Kalian sudah pernah buat ya, sudah pernah baca. Teks ulasan Laskar Pelangi. Dibaca lagi ya anak-anak ya. Pelajaran saya kan 1 jam pelajaran. Paling saya menjelaskan ini sekitar 20-25 menit. Ya 1 jam pelajaran deh, 1 jam pelajarannya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal. Kemudian di sini kalian jawab pertanyaannya ya di halaman 208 ya. Ada lagi. Kemudian di sini Meraup Laba dari Lidah Buaya. Kalau ini buku non fiksi ya. Ada tulisannya. Nanti kalian bedakan buku fiksi dan non fiksi, apa sih bedanya gitu. Nah, selanjutnya ada kebahasaan, ungkapan atau frasa idiomatik. Nah, ini yang biasanya kalian masih bingung kalau ada di soal-soal ungkapan tuh kayak gimana sih. Nah, ini dia ada contoh-contohnya. Banting tulang, gulung tikar, angkat kaki, naik pitam, buah bibir, itu semua adalah contoh-contoh dari ungkapan ya. Terus di 211 menanggapi buku fiksi dan non fiksi. Dibaca ya anak-anak halaman 211 sampai 200 berapa ini? Sampai akhir ya. Sampai akhir dibaca, sampai kerangkuman dibaca ya. Jadi anak-anak itu yang sudah saya jelaskan ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang diberikan. Kali ini saya menggunakan video, alasannya kenapa? Karena kalau pakai Zoom itu kita nggak maksimal ya. Tidak semua siswa masuk ke
Zoom-nya tidak mengikuti, mungkin banyak kendala. Kemudian ketika Zoom kadang terhalang oleh koneksi internet dan lain sebagainya, banyak kendala-kendalanya. Jadi saya sengaja buatkan video ini agar kalian bisa lebih paham dalam menerima materi. Jadi kalau ada yang bingung, kalian bisa kembali lagi, dibuka lagi videonya bisa kalian simpan. Jadi kalau mau ulangan juga tinggal, oh iya, ingat kemarin kata Bu Risa apa, tinggal dibuka-buka aja. Oke, selanjutnya anak-anak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa-apa yang harus diisi silahkan kalian isi untuk mengisi waktu SFH kalian di rumah. Yang harus kalian baca ya, semua teks yang ada di bab 9, semua tulisan bacaan yang ada di bab 9 itu silahkan kalian baca. Sedangkan untuk latihannya, untuk semuanya silahkan diisi ya. Kalau ada kesulitan, kalian silahkan buka lagi video saya, di situ ada penjelasannya ya. Kemudian nanti kalian akan saya berikan soal melalui e-learning. Kalau soalnya sudah ready, nanti saya akan informasikan ke wali kelas untuk dikerjakan ya. Dan ketika kalian sudah selesai mengerjakan baik itu e-learning, ulangan harian, tugas-tugas, kalian tidak usah WA saya untuk bilang Assalamualaikum Bu, saya sudah mengerjakan soal, saya sudah mengirimkan. Itu kalian tidak perlu dilakukan ya, karena saya rajin ngecek email saya rutin ngecek e-learning saya. Jadi kalian nggak perlu laporan. Alasannya kenapa? Karena terlalu banyak yang seperti itu, chatnya ketumpuk, banyak yang nggak kebaca, banyak informasi yang tidak terbaca ya. Jadi tolong kalau sudah mengerjakan tidak usah japri saya, kecuali kamu ada kendala baru kamu boleh japri saya. Kalau hanya untuk melaporkan kamu mengerjakan tugas itu tidak perlu, karena saya sudah otomatis mengecek tugas-tugas kalian seperti itu ya. Kemudian itu tugasnya. Nah, saya juga akan memberikan tugas sebagai nilai keterampilan. Kalian diminta untuk membuat peta konsep ya. Perhatikan baik-baik. Kalian boleh pilih buku salah satu, boleh buku fiksi, boleh buku non fiksi, buku apa saja ya, bebas ya. Asalkan tidak kamus ya, karena kamus itu susah untuk dibuat peta konsepnya. Mau buku bahasa Indonesia, IPA, sejarah, novel, cerpen, itu bebas. Kemudian kalian siapkan kertas, boleh HVS, boleh buku gambar, bebas yang ada di rumah ya. Nggak usah pergi keluar untuk membeli, pokoknya gunakan yang ada di rumah. Atau Bu, saya boleh nggak pakai komputer Bu? Saya boleh nggak pakai tablet? Boleh, bebas ya. Apapun yang bisa kalian gunakan, saya tidak akan menyulitkan ya. Yang penting kalian bisa membuat peta konsep. Setelah kalian baca bukunya, lalu kalian membuat kerangkanya seperti tadi. Mau dibuat berbentuk antariksa, kalajengking, cumi-cumi, ya terserah. Yang penting di dalam peta konsep itu adalah ringkasan dari buku yang telah kalian baca. Per subbabnya ditulis dan ide pokoknya ringkasan-ringkasannya ditulis seperti itu. Kemudian nanti diwarnai, dibuat sebagus mungkin. Kalian nyicil kerjakannya sekarang, terus dikumpulkannya kapan Bu? Nah, dikumpulkannya itu 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan, hari Senin depan, mulai hari Senin depan kalian bisa kirimkan, boleh via WA, boleh via email ya. Nanti atau nanti saya akan bikinin ini saja deh, biar memudahkan, satu file Google Classroom, atau nanti lainnya saya akan pikirkan lagi apa yang bisa memudahkan kalian untuk mengirimkan tugas-tugasnya. Yang pasti kalian sekarang bikin dulu aja. Teknis pengumpulannya akan diinformasikan berikutnya ya. Jadi tugas kalian itu 1, nanti baca dan isi latihan-latihan yang ada di buku paket. 2, mengerjakan e-learning kalau soalnya sudah ready. 3, membuat peta konsep ya. Saya akan beri waktu untuk mengerjakan itu semua selama 1 minggu. Itu waktu yang cukup lama ya, enteng ya. Ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan soal-soalnya dan dimudahkan kalian dalam belajar. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kita bisa segera kembali ke sekolah. Sekian materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.